Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guru Riksa. Gimana kabar adik-adik sekalian, siswa-siswi SMA kelas 10? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan lebih bersemangat dalam belajar ya. Kali ini saya akan menjelaskan soal-soal semester 1 fisika ya. Fisika semester 1. Nah, kita langsung saja ya. Ini ada soal, bilangan manakah yang mempunyai 6 angka penting? Nah, untuk mengetahui mana-mana saja yang termasuk angka penting, kita perlu pahami dulu ya pengertian seperti ini ya. Yang pertama ini adalah perlu dipahami bahwa semua angka selain 0 adalah angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah angka-angka selain 0. Angka selain 0 ini termasuk angka penting ya. Oke, dari sini ya. Terus untuk angka 0, nah ini ada 3 ya. Aturan yang pertama, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Yang kedua, angka 0 setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, pada desimal, ada keterangan pada desimal atau di bawah 1, angka 0 yang terletak setelah koma, bukan angka penting. Nah, jadi kita bisa menjawab ini setelah kita memahami aturan ini ya, aturan angka penting ya. Nah, di sini kan ada 0 ya, ada 3 0 nih, setelah koma pada desimal. Ya, ini adalah bilangan angka di bawah 1, jadi disebut dengan desimal ya. Ini ada 3 angka 0. Nah, sesuai dengan aturan angka penting, ya, pada desimal angka 0 yang terletak setelah koma, bukan angka penting, ini koma, ya kan. Maka 3 ini adalah 3 0 ini bukan angka penting. Jadi hanya dihitung 47 ini. Berarti ada 2 angka penting ya. Nah, yang ini ada 0 nih. 0 ya yang terletak di antara nih, di antara angka bukan 0. Nah, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti 0 ini termasuk angka penting. 0 ini juga terletak di antara angka bukan 0. Berarti angka penting juga. 0 ini angka setelah angka bukan 0. Juga angka penting. Sehingga kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 angka penting. Coba lihat yang C. Yang C ini, di sini ada angka 0, tapi bukan desimal. Di sini juga ada 0, maka ini termasuk angka penting. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka penting. Yang D, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 angka penting. Yang E, option E kita hitung lagi 1. Ada angka 0 terletak di antara angka bukan 0, termasuk angka penting ya nih. Angka 0 juga terletak di antara angka bukan 0, juga angka penting. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka penting. Maka bilangan manakah yang mempunyai 6 angka penting berikut ini? Hanya satu, yaitu yang B. Inilah angka yang jumlah angka pentingnya ada 6. Lanjut. Bentuk baku ya. Sekarang bentuk baku. Ada
angka 36.940 ya. 36.940. Berarti koma terakhirnya di sini ya. Nah, bagaimana aturan untuk baku? Nah, bentuk baku ini ya A, BC dikali 10 pangkat pindah koma. Kalau pindah komanya itu ke kanan, maka tandanya plus. Kalau pindah komanya ke kiri, tandanya min. Nah, jadi, dan di depan koma ini hanya satu angka ya. Sehingga ini awal koma di sini kita pindahkan agar hanya satu angka di depan koma. 1, 2, 3, 4. Berarti ya 3,694 dikali 10 pangkat. Nah, ini pindah komanya, geser komanya kemana nih? Dari sini kan 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, karena geser tanda ke kiri, maka tandanya min. Min 4. Maka jawabannya adalah 3,694 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini jadi jawabannya ya. 3,694 kali 10 pangkat min 4. Nah, gimana kalau bentuk baku seperti ini? Kita lihat sini, komanya ya, awal di sini nih. Kita pindahkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita tulis 2,35 dikali 10 pangkat. Nah, pindah komanya kan dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan berarti nanti tandanya plus. 1, 2, 3, 4, 5. Tandanya plus. Maka jawabannya adalah 2,35 kali 10 pangkat 5 ya. 2,5 kali 10 pangkat 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini jawabannya ya. Jadi di sini optionnya nggak ada ya. Jadi jawabannya adalah 2,35 kali 10 pangkat 5. Ya. Oke, lanjut. Nah. Berikutnya nih, Pak Riksa mengendarai motor dari rumah menuju arah selatan ke rumah Bu Yeyen. Jadi ini saya di sini. Posisi R ya. Menuju arah selatan, berarti di bawah. Selatan ya. Menuju rumah Bu Yeyen. Enggak saja sini ya. 6 km. 6 km ya. Setelah itu ke arah timur rumahnya Bu Kiki. Nah, jalan lagi ke arah Bu Kiki. Ya. Ke rumah Bu Kiki. Sejauh 6 km juga. 6 km. Nah, dari rumah Bu Kiki, Pak Riksa melanjutkan perjalanan ke arah utara. Ke atas ya. Ke utara. Ya. Sejauh 2000 meter atau 2 kilo ya. 2 kilo sini. Kemudian Pak Riksa mengunjungi Bu Ananda yang berada di barat sejauh 3 km. Jadi mundur sini ke arah barat. 3 km. Ini adalah rumah Bu Ananda. Ya. Dari perjalanan tersebut, jarak yang ditempuh dan perpindahannya Pak Riksa adalah, berarti tadi awal di sini, akhir di sini. Nah, kalau jarak itu, jarak adalah lintasan ya. Jarak itu sama dengan lintasan yang dilalui. Nah, berarti ini 6 tambah 9 tambah 2 tambah 3. Nah, berarti ya sama dengan 17 ya. 17 kilometer. Berarti jarak yang ditempuhnya adalah 6 tambah 6 tambah 2 tambah 3. 17 km.
Sementara perpindahannya adalah perpindahan itu dari tempat awal ke akhir saja ini. Nah, sini. Berarti inilah perpindahannya dari R ke A. Nah, kalau kita gambarkan perjalanannya ternyata seperti ini. Ini R, ini A. Anggap saja di sini adalah X ya, atau M. Nah, berarti dari M ke A ini adalah 3 ya. 3 km. Dari ini sudah 2, berarti sisanya 4 ya. Di sini 2 km, jadi berarti 4 km. Berarti di sini 4. Maka jarak E dan K kita bisa gunakan rumus Pythagoras ya. RA sama dengan akar MA kuadrat ditambah MR kuadrat. MR kuadrat. Maka jarak RA sama dengan MA kuadrat 3 kuadrat ditambah MR kuadrat 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan akar 25. Maka nanti RA sama dengan akar 25 adalah 5 ya. Berarti perpindahannya hanya 5 km. Jaraknya tadi adalah 17 km. Jadi jarak tempuh 17 km, perpindahannya 5 km. Berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut. Nah, sebidang tanah berbentuk segitiga, seperti pada gambar. Tanah tersebut sekelilingnya akan dipagari kawat berduri. Panjang kawat berduri yang dibutuhkan menurut aturan angka penting adalah, nah ini keliling ya, keliling kan tinggal jumlahkan saja nih. Ya, keliling segitiga sama dengan AB ditambah BC ditambah CA. Kita jumlahkan aja nih. AB 17,35. Ini ada 4 angka penting ya, 4 angka penting. BC itu 23,14. 23,14. Ini pun ada 4 angka penting. CA itu adalah 31,2. 31,2. Ini ada 1, 2, 3. 3 angka penting. Maka kita jumlahkan saja kelilingnya. Ini 9. Ini 4 jadi 6. 10 tambah 1, 11. Ada 1 sini. 3 tambah 3, 6. Tambah 1, 7. Nah, maka jawabannya adalah 71,69. Ada 4 angka penting. Nah, dalam perhitungan aturan angka penting, dalam penjumlahan itu harus hasil akhirnya harus mengikuti angka penting terkecil. Ini kan tadi 4 angka penting. Ini 4 angka penting, ini 3 angka penting. Maka berpatokan pada angka penting yang terkecil. 3 angka penting. Jadi kita ya menulisnya 7, 1, nah ini pembulatan ya. Di atas 9 itu dibulatkan ke atas ya. Di atas 5 dibulatkan ke atas. Berarti ini jadi 7,7 ya. 71,7. Berarti keliling pagarnya adalah 71,7 meter ya. Jadi ini ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini pembulatan ya. Pembulatan yang benar menurut angka penting berikut ini adalah ya. Sorry. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Luas trapesium di bawah ini menurut aturan angka penting besarnya adalah, nah di sini karena bentuknya trapesium maka ya luas sama dengan
sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi dibagi 2 ya. Maka luasnya sama dengan 5,3 ditambah bawahnya 9,15 dikali tingginya 12 dibagi 2. Ini bisa kita coret jadi 6. Nah, 5,3 ditambah 9,15 menjadi 14,45 ya. Maka luas sama dengan 14,45 ya, dikali 6. Kita kalikan biasa saja ya. 14,45 dikali 6. 0, 3, 24 tambah 3, 27. Ada 2. 6 kali 4, 24 tambah 2. 26, 6 ada 2, 8 ya. 86,7. 86,7. Nah, menurut angka penting ya, maka ini ada berapa angka penting? Ada 2 angka penting, 2 angka penting, ini 3 angka penting. Maka kita tulis dengan 2 angka penting. Jadi kita tulis dengan 87 karena lebih dari 7 itu dibulatkan ke atas. Jadi 87. Oke, lanjut ya. Berikutnya nih ya. Sebuah gelas ukur berisi air menunjukkan skala 256. Jadi misalnya ini ada air ya. Ada gelas berisi air, skalanya adalah 256. Ini ada benda ya. Nah, dimasukkan di benda ini ke dalam botol ini. Maka setelah ini masuk ke sini, maka sekarang menjadi 394 cm kubik. Ya, berarti sebelum dimasukkan bendanya, ya, tinggi atau volume air 256 setelah dimasukkan bendanya menjadi 394. Nah, berarti kenaikannya selisihnya adalah kita kurangkan saja 394 dikurang 256. 14 berarti 8. Ini 8, 3 ya. Berarti 38 cm kubik. Volume yang ketika benda ini masuk ke dalam, maka ada volume yang naik ya. Itu adalah volume daripada benda ini. Yang ditanya adalah massa jenis. Kita tahu di sini ya, bahwa massa itu sama dengan massa jenis kali volume. Berarti massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Berapa massanya? Massanya 190 gram. Dibagi volumenya adalah 38 cm kubik. Nah, ini 39 dengan 19 dengan 38 bisa dicoret nih. 2 ya, sehingga massa jenisnya menjadi di atas berarti 10 ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5 gram per cm kubik. Ya, jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, lanjut lagi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Manakah penjumlahan vektor yang benar dari gambar di atas? Kita tes satu persatu nih. R tambah Y tambah K sama dengan S. Coba kita lihat ya. R, ini ya, R ditambah Y ditambah K. Hasilnya adalah, harusnya adalah min S ya. Tapi ini adalah S. Jadi yang A salah ya. Yang B, S tambah R tambah Y ya. S tambah R tambah Y. Maka hasilnya adalah harusnya minus K ya. Kan kalau K itu dari kanan ke kiri. Kalau ini adalah dari
Kalau hasilnya nanti adalah dari awal ke akhir ya. Awalnya di sini, akhir di sini, jadi harusnya min K ya. Berikutnya adalah O ditambah Y, O ditambah Y, diambil K, mestinya ke sana ya. Ini kan kalau K ke kiri, berarti kalau plusnya ke kanan. Jadi O tambah Y tambah K seharusnya begini ya, di sini ya. Jadi jawabannya salah ya. Berikutnya yang D, K ditambah S tambah R. K ditambah S ditambah R. Hasilnya harusnya dari sini ke sini, yaitu min Y ya. Kalau Y kan dari atas ke bawah, kalau min Y dari bawah ke atas. Harusnya jawabannya adalah min Y. O ditambah Y diambil A. A itu kan dari ujung sini ke sini. Kalau min A berarti kebalikannya ya. Jadi O ditambah Y, nah diambil A berarti ke atas. Berarti awalnya di mana? Awalnya dari sini, akhirnya di sini. Tinggal tarik, ternyata hasilnya adalah S ya. Maka jawabannya adalah yang E ini ya. Oke, lanjut. Nah, dua buah gaya saling tegak lurus. Masing-masing besarnya F1 16, F2 30. Resultan dari kedua gaya tersebut adalah, nah ini kita gambarkan seperti ini. Tegak lurus. Ya. Misalnya ini adalah F1 di sini 16, F2 adalah 30. Kalau tegak lurus maka rumusnya adalah ya, rumus untuk tegak lurus adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat sama dengan F1 kuadrat berarti 16 kuadrat, F2 kuadrat adalah 30 kuadrat. Maka sama saja dengan 256 tambah 900. Sehingga hasilnya berapa nih? 900 ditambah 256. 6, 5, 11 ya. 11 sama dengan akar 1156. Nah, akar 1156 adalah sama dengan 34 ya. Maka jawabannya 34. Atau bisa dilihat dengan cara cepat ya, Pitagoras sini. Ini 16, ini 30. Nah, kita tahu di sini EPB-nya berapa? 16 dengan 30, EPB-nya adalah 2 ya, 2. Nah, kita lihat pakai Pitagoras dengan kunci yang mana nih? Ada kunci 3, 4, 5, ada kunci 8, 15. Ya, 17. Jadi 2 kali 16, 2 kali 8, 16 betul. 2 kali 15, 30 betul. Tinggal 2 kali 17, yaitu 34. Nah, ini cara cepat ya. Maka jawabannya adalah 34. Lanjut. Nah, dua buah gaya membentuk sudut 53 seperti pada gambar ya. Maka resultannya nanti nih sini nih. Resultannya ya. Nah, sini ya. Oke. Maka kurang lebih nanti di sini. Inilah resultannya nih. Ini R. Nah, rumusnya adalah ya F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Nah, kita tinggal masukkan rumusnya nih. Ya, F1-nya berapa nih? 10 kuadrat. Tambah F2-nya 20 kuadrat. Tambah 2 kali F1-nya itu adalah 10. F2-nya 20. Ya. Cos 53 itu 0,6 ya. Nah, ini bisa dicari ya, 0,6. Nanti R sama dengan akar 10 kuadrat 100 ditambah 20 kuadrat 400 ditambah di sini ya. Ini jadi 6
6 kali 4, 24 ya. 24. Nah, 24 ya. 240 berarti. Nah, kita tinggal jumlahkan. Oke ya. Ini ada kesalahan ya. Ini sudutnya adalah 60 derajat ya. Nah, sehingga di sini cos 60 ya. Maka nanti R sama dengan akar 100 ditambah 400 ditambah, nah ini cos 60 setengah. 2 sama setengah kan 1. 10 kali 10, 10 kali 20, 200 ya. Sehingga R sama dengan akar dari 700. Ini kita buat menjadi 100 kali 7. Maka nanti R sama dengan akar 100 itu 10 akar 7. Berarti 10 akar 7. Inilah jawabannya ya. Oke, lanjut. Nah, ya. Perhatikan gambar grafik perjalanan sebuah mobil ya. Dari grafik tersebut yang tidak benar adalah, oke kita cek sini, dari R ke Y gerak lurus berubah beraturan. Nah, dari R ke Y. Ini geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Betul tidak nih GLB? Ya, di sini ternyata betul ya. Kenapa GLB? Karena di sini adalah ada perubahan kecepatan ya. Dari 20 di sini bisa jadi 60. Berarti ada perubahan. Berarti kalau ada perubahan kecepatan namanya GLBB. Dari Y ke K gerak lurus beraturan. Dari Y ke K. Ya, ini adalah GLB ya. Gerak lurus beraturan. Nah, ini berarti betul. Ini juga betul ya. Dari Y ke K percepatan sama dengan 0. Nah, dari Y ke K nih. Nah, kan ciri GLB adalah tidak ada percepatan karena dia tidak menambah kecepatan. Jadi betul ya di sini percepatannya 0 karena nggak ada percepatan ya. Oke, ini betul. Dari K ke S terjadi perlambatan. Nah, dari K ke S. Ini terjadi perlambatan ya karena dari 40 kecepatan 40 menjadi kecepatan 20. Berarti dia melambat ini. Jadi perlambatan ya. Betul juga ini ya. Nah, terus ini dari S ke K terjadi percepatan. Nah, dari S ke A terjadi percepatan. Ini pun geraknya GLB. Ini GLBB. Nah, karena GLB ini kan tidak ada percepatan. GLB itu percepatan sama dengan 0. Ini percepatannya 20/3. Ini salah ya. Jadi yang salah tuh yang ini. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Sebuah mobil masanya 1,2 ton. Jadi sini kita diketahui ya. Diketahui ini adalah nih masanya adalah 1,2 ton atau 1.200 kg. Bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Nah, 54 km per jam ini kamu jadikan meter per sekon. Jadi ini jadi 54.000 ya. Dari kilometer ke meter dikali 1.000 dibagi 1 jam itu kan 3.600 sekon. Nah, ini kita coret duanya nih, 20. 54 sama 36 sama-sama dibagi 9. Ini 6 dibagi 9 ini 4. Berarti sama dengan 6/4. Nah, 6 ini ada sisa 01, 60 dibagi 4 sama dengan 15. Nah, berarti V-nya ini ada 15 meter per sekon ya, meter per sekon. Nah, dari jarak 150 meter berarti sini ada M ya. Ada S. Jaraknya adalah 150 meter. Tampak seorang anak menyeberang jalan agar mobil terhenti tepat di depan anak tanpa menabraknya. Maka gaya pengereman minimal yang menyebabkan mobil berhenti adalah, nah gaya itu kan rumusnya adalah dari sini F sama dengan ya hukum Newton 2 M kali A. Berarti F sama dengan M dikali A. M-nya udah ada nih, yaitu 1.200 kilo, 1.200 kilogram.
A-nya, nah kita cari nih. Rumus A itu dalam GLBB A sama dengan kecepatan terakhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Nah, karena di sini waktunya nggak ada, kita pakai rumus yang berikutnya, yaitu rumus ya, untuk mencari rumusnya yaitu dengan A sama dengan ya VT kuadrat min VO kuadrat per 2 kali jarak. Nah, maka kita pakai rumus ini nih. VT kuadratnya kecepatan terakhirnya itu 0 karena mobil berhenti, dikurang kecepatan awalnya itu 15, berarti 15 kuadrat, dibagi 2 kali, S-nya itu jaraknya tadi adalah 150. 10. Maka sama dengan 15 dikuadratkan 225. Dibagi 2 kali 150 adalah 300. Nah, ini kalau dibagi dengan 3 ya, hasilnya adalah 75 ya, 75. Ini dibagi 3 hasilnya 100. Ya, berarti adalah 3/4 ya, dibagi 25, 3 dibagi 25, 4. 3/4 meter per sekon kuadrat. Maka percepatannya sekarang ketemu nih. 3/4 meter per sekon kuadrat. Nah, 1200 dengan 4, ini kita bisa coret. 300 dikali 3, 900 kilogram meter per sekon kuadrat. Atau ini jadi newton ya. 900 newton. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sebuah kelapa jatuh dari pohon yang tingginya 3,2 meter. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan kelapa saat menyentuh tanah adalah, jadi ingat ya, setiap benda jatuh itu, ya, kelapanya, setiap benda jatuh itu rumusnya ya, rumus cepatnya itu adalah nih, rumus benda jatuh adalah akar 2 kali G kali ketinggian. Maka kecepatan gedebuk pada saat jatuh ini, sini adalah akar 2GH-nya akar 2 dikali gravitasi 10 dikali ketinggian 3,2. Maka V sama dengan akar 3,2 dikali 10, 32. Ini 32 ya, 32 kali 2, 64. Maka V sama dengan akar 64 adalah 8 meter per sekon. Jadi inilah ya kecepatan kelapa saat menyentuh tanah ya. Berikutnya nih, sebuah peluru tembakan ke atas dengan kecepatan awal. Nah, berarti diketnya nih diketahui kecepatan awal VO 30 meter per sekon, ini sudah SI ya. Pada saat titik tinggi peluru kembali turun ke bawah dalam waktu 4 sekon ya. Berarti T-nya adalah 4 sekon. Dari keadaan tersebut, titik tertinggi lemparan peluru ya, berapa ya, ini peluru ya, peluru. Nah, berarti kita gunakan rumus tinggi maksimum ya, H maksimum sama dengan VY kuadrat min V0 kuadrat per 2 kali gravitasi ya. Nah, VY0 ini kan setiap benda dilempar ke atas, pasti nanti VY itu sama dengan 0. Apapun benda ketika dilempar ke atas, titik tertingginya akan sama dengan 0. Berarti 0 diambil V kuadratnya itu adalah 30 kuadrat per 2 kali 10. Berarti ini min 900 dibagi 20. Sama dengan 45 meter. Ya, inilah jawabannya ya, 45 meter. Nah, berikutnya, seorang siswa menjatuhkan sebuah sepatu dari lantai 5 gedung sekolah Anizomia yang tingginya 20 meter. Waktu yang diperlukan, ya ini rumus cepatnya adalah waktu itu sama dengan untuk benda jatuh tinggal VY dibagi G ya. Nah, VY itu kecepatan terakhirnya. Maka kita cari dulu nih VY. Tadi VY sama dengan kan akar 2 kali G kali H. 2 kali 10 kali ketinggiannya adalah 20 meter. Berarti adalah akar 400. Akar 400 sama dengan 20. Berarti inilah VY-nya 20.
dibagi gravitasinya 10. Maka T sama dengan 2 sekon ya. Jadi seperti itu ya. Jawabannya adalah 2 sekon ya. Oke, seorang anak mengendarai sepeda dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Berarti sini ada V0-nya 4 meter per sekon, T-nya 3 sekon. Kecepatan berubah menjadi berarti VT nih, VT-nya 12 meter per sekon. Jarak yang tempuhnya, jarak itu rumusnya S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, di sini kita cari dulu A-nya berapa. Rumus A itu adalah kecepatan terakhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Nah, berarti VT-nya kecepatan akhirnya adalah 12, kecepatan awalnya 4, waktunya 3 sekon. 12 diambil 4 itu 8 per 3 meter per sekon kuadrat. Nah, maka kita cari sini VO-nya 4, waktunya ada 3, ditambah setengah, percepatannya 8 per 3, T kuadratnya adalah 9 ya. 9. Coret 3. Setengah kali 8, 4. 4 kali 3, 12. Jadi 12 tambah 12 sama dengan 24 meter ya. Maka jawabannya adalah 24 meter ya. Oke. Berikutnya nih ya, berdasarkan arah geraknya besaran dibedakan skala dan vektor ya. Berikutnya yang termasuk besaran vektor ya, yang punya arah mana nih? Intensitas nggak punya arah, massa nggak punya arah, waktu tidak punya arah, massa jenis tidak punya arah, jumlah zat pun tidak punya arah. Berarti ini bukan vektor, skalar ya, skalar. Gaya punya arah, daya nggak punya arah, kecepatan punya arah, percepatan punya arah, waktu nggak punya arah. Ini bukan semua ya. Tekanan punya arah, massa jenis tidak punya arah, berat jenis punya arah, kuat arus punya arah, suhu tidak punya arah. Luas tidak ada arahnya, berat ada arahnya, kecepatan sudut ada arahnya, intensitas cahaya tidak ada arahnya, volume tidak ada arahnya. Gaya ada arah, berat punya arah, momen gaya punya arah, kuat arus punya arah, tekanan punya arah. Ini adalah besaran vektor semua ya, ini vektor. Maka jawabannya adalah yang E, yang memiliki semua ada arahnya ya. Oke, mungkin sampai sekian dulu ya. Tinggal diulang-ulang lagi. Ingat, sulit itu karena belum tahu caranya. Mudah itu karena sudah tahu caranya. Jadi, tidak ada yang sulit jika sudah tahu caranya. Oke, sekian dari saya, Guru Riksa. Jangan lupa like and subscribe-nya channel Guru Riksa. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan bila aku kepahaman. Semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan tadi. Bisa diulang-ulang ya, kalau memang kita ingin mengulangnya lagi untuk lebih paham lagi. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.